Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lampung Tengah diselenggarakan di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini bertempat di kediaman Bapak Turi Bawanto dan diikuti oleh para pengurus serta anggota P4S se-Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa. Kegiatan ini Pak Turi Bawanto. Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Inyoman, serta pembina FKP4S Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan peran P4S dalam pembangunan sektor pertanian di daerah. Klasifikasi beras Bapak Sumarsono. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan peran P4S dalam kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan peran P4S dalam kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi dalam rapat koordinasi dibahas berbagai agenda penting, diantaranya terkait legalitas P4S di setiap kecamatan yang hingga saat ini belum seluruhnya terrealisasi. Selain itu, forum juga membahas program kerja serta progres kegiatan P4S, termasuk rencana pelaksanaan field trip sebagai salah satu program unggulan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan para anggota P4S Kabupaten Lampung Tengah. Ini adalah pertemuan yang keempat. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dan kami mempunyai program-program kerja jangka pendek dan jangka panjang
karena ini yang belum bisa disentuh oleh kami selaku FK Kabupaten, terbentuknya P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu 30 P4S. Besar harapan kami nanti kami bisa kunjung satu persatu di P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, karena saya yakin setiap P4S itu pasti mempunyai komoditas unggulan. Dengan adanya mungkin kami nanti bisa kunjung di wilayah P4S masing-masing, setidak-tidaknya bisa kolaborasi, bisa untuk jadi masukan demi terciptanya kebaikan tentang sektor pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan niat kami juga, program-program kami kemarin, kami itu mempunyai tujuan atau keinginan untuk menambahkan motivasi demi kemajuan FK Kabupaten Lampung Tengah untuk setadi banding ke P4S yang maju, yang lebih baik mungkin di Provinsi Lampung dan juga di Pulau Jawa. Nanti ini bisa didiskusikan. Nah, untuk selanjutnya perlu kami informasikan juga, kemarin kegiatan yang kami lakukan, setiap P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu membuat akte notaris. Nah, kemarin di 34 P4S yang masih membuat akte notaris baru 5 P4S. Tetapi kalau masih ada susulan, termasuk punya Pak Turi Bawanto ini belum. Nah, jadi itu salah satu kegiatan-kegiatan program-program sementara yang nanti akan didiskusikan oleh kawan-kawan. Lah, adapun untuk nanti pembahasan tentang FK P4S itu nanti bisa dibahas dengan diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Sukarlin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam arahannya menyampaikan dukungan serta motivasi kepada para petani dan pengelola P4S. Ia berharap keberadaan P4S dapat menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas petani sehingga Kabupaten Lampung Tengah mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama pola tanam kita sekarang berubah, Pak Pembina, tokoh masyarakat Lampung Tengah. Sekarang kita ini dipacu dengan LTT, ya, bukan pola tanam lagi. Cuma bunyinya pola tanam, tapi judulnya padi pantun, gitu. Tetapi keluhan di petani dengan di Pak Ngapuranto ini banyak. Petani mengeluh, salah satunya hama penyakit. Pengairan mengeluh enceng, gondok dengan lumpur. Nah, ini mari kita simak bareng-bareng bahwa LTT ini benar. Ternyata dengan LTT Indonesia swasembada pangan. Tanpa LTT kita tidak swasembada pangan. Nah, makanya sekarang judulnya swasembada pangan harus berkelanjutan. Tidak cukup 1 tahun swasembada tahun 2025 habis itu berhenti, tidak cukup. Berkelanjutan. Nah, ini tugas kita masing-masing. Makanya pemerintah ini sangat peduli sekali dengan petani. Salah satunya Lampung Tengah ini tahun 2025 itu sudah teralokasikan, ya, bibit padi kita hampir 56.000 hektar, jagung kita 14.000. Mengenai pupuk, kalau dari segi data nggak usah khawatir. Sekarang pupuk subsidi kita ini sudah
berjumlah di DKK kita 85.000 hektar untuk urea, 90.000 hektar untuk urea. Tetapi tahun kemarin evaluasi kita itu terserap cuma 71%. Berarti aman. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah pupuk subsidi ini tolong semuanya mengawasi dengan benar, sehingga petani dapat terlayani dengan bagus dan tidak menyusahkan siapa-siapa kalau dia susah. Nah, produktivitas kita ini kan P4S sama maju. Saya pikir begini Pak Haji, saya kemarin juga ngobrol dengan beberapa anggota KTNA bahwa bapak-bapak yang kumpul di sini adalah menurut saya gajinya nggak ada, ya kan? Saya lihat ini kawan-kawan yang peduli gitu, kawan-kawan yang peduli dengan petani sehingga mau seperti ini. Tapi saya ya sangat senang sekali karena memang jiwa saya adalah jiwa petani, sehingga program-program dari pemerintah ini sebenarnya cuma mendukung, ya, mendukung. Keberhasilan kita di LTT ini perlu diketahui bahwa kita bisa mampu tanpa LTT itu menanam padi pada tahun 2023 cuma 140.000 hektar. Kemudian 2024 135. Program LTT swasembada kita bisa 174.000. Nah, ini nanti harus begitu seterusnya. Nah, P4S dan kawan-kawan yang hadir di sini berarti yang perlu kita tingkatkan kan SDM-nya sekarang. Nah, kenapa SDM-nya perlu ditingkatkan? Kita memperhatikan di padi itu adalah bagaimana lahan itu ditanami terus-menerus tanpa berhenti. Kendalanya sudah ada banyak yang kelihatan, khususnya yang ada sekarang hama penyakit. Kata petani padinya leles. Kan ini. Nah, berarti apa yang di situ adalah dadaan itu bagaimana proses fermentasinya yang kurang. Apakah semua petani kita sudah mengadakan fermentasi terhadap damen? Belum. Gitu loh. Nah, ini yang perlu kita teruskan sehingga kendala-kendala yang ada di kita semakin lama semakin berkurang gitu. Kalau harga gabah sudah sangat didukung pemerintah, Saberdolo sudah bekerja dengan maksimum gitu loh. Sementara itu, pembina FKP4S Kabupaten Lampung Tengah menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan kemandirian dalam mengelola P4S. Ia juga memberikan dorongan kepada seluruh anggota P4S agar terus meningkatkan kualitas diri sehingga mampu menjadi petani yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian dan Hortikultura. Dan sejatinya memang itu yang harus dilakukan. Tadi saya sudah tengok sama Pak Wawan, mana pupuk organikmu. Saya datang ke sini itu mengekspos produksi pupuk organiknya. Di grup sudah saya sampaikan, saya mau ekspos itu. Harapannya apa? Akan ada yang lihat, bisa dibagikan kepada teman-teman di sini, sehingga nanti orang akan datang. Kalau produksinya kata Pak Kadis tadi, kalau kita bisa produksi, nggak bisa jual, terus ngopo Pak Wawan? Kan gitu. Jadi nanti pupuk ini akan kita ekspos Pak Wawan, kasih testimoni beberapa orang, siapa yang memproduksi, bahannya apa, ya. Gak percaya nanti sampaikan aja pada saat ditanya sama anak-anak saya, silahkan dilakukan. Harganya jangan mahal-mahal, 75.000. Mau gaji ping pitu ya bisa 75.000 seliter. Lah saya tahu persis modal buat pupuk organik itu berapa kok. Paling 13.000 per liter. Barang dotol 75.000. Kalau kita pernah meminta bantuan orang karena ketidakmampuan, jangan pula kita memanfaatkan itu pada saat kita mampu mengeksploitasi orang untuk kita memperkaya diri sendiri. Itu prinsip. Saya kalau mau cerita sama Widi, sama Isa, apa jeneng? Saya nggak mau cerita aja. Dan bukan hanya mereka berdua di sini, banyak.
Banyak Pak Kadis di sini. Karena saya kalau bagi bibit padi itu 25 ton gratis. Enggak katanya. Kalau bagi pupuk organik cair, kalau orang mungkin ngasih seliter 2 liter, tempat saya itu kalau ngambil orang 100 liter, bahkan bawa L300 penuh bibit sama pupuk organiknya, dan itu selampung tengah ini. Apakah setelah saya nggak jadi anggota DPR akan berhenti seperti itu? Tidak, saya tetap akan lakukan itu. Karena setelah saya tidak jadi, sampai hari ini belum ada satupun yang mau melakukan itu. Kenapa? Duit 50.000 kalau 1.000 lebih mahal daripada bibit padi dan pupuk organik sama ilmu. Ya biarin aja ngerasain dulu setahun 2 tahun ini. Nah sekarang udah banyak yang berteriak-teriak itu. Jadi saya minta untuk P4S setiap kecamatan, tadi saya tanya sama Pak Ketua, untuk pembuatan akte itu harganya 600 di notaris. Saya subsidi 50%. Jadi setiap P4S yang membuat akte pendirian P4S cukup kasih 300, sisanya saya yang bayar. Duitnya tekan di teko sing kuoso. Tapi saya selalu sampaikan, saya nggak pernah kehabisan duit. Tapi saya juga nggak pernah punya banyak. Saya nggak pernah punya duit banyak, tapi saya nggak pernah kehabisan duit. Itulah yang terjadi sama saya. Pada saat kita pernah meminta bantuan, bagaimanapun caranya kita kembali membantu kepada yang lain, yang lebih banyak. Nanti kembalinya insya Allah akan lebih banyak. Itu prinsip saya. Tadi disampaikan Pak Kadis, kenapa sudah nggak jadi dewan lagi kok masih mau keliling? Sepanjang urusan dengan petani, insya Allah saya hadir. Karena itu pesan almarhum bapak saya, awakmu dadi apa wae ojo lali tetanduran. Sama dengan Pak Kadis tadi. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum beli beras. Urung teh panen meneh, urung teh panen meneh. Padahal harus didom-domnya uang bareng loh Pak Kadis ini. Nah itu, ya saya minta seperti itu siapapun kita. Nanti yang belum memiliki akte pendirian, silahkan didaftarkan kepada ketua. Nanti biar ketua yang bawa ke notaris dengan uang 300. Sisanya saya. Setelah di setiap kecamatan ada, silakan dibuat setiap kampung dan saya akan lakukan sama. Saya yang akan subsidi itu. Rasa jalur negara kondisinya susah. Negara sedang susah dan banget. Lek rakyatnya enggak Pak. Karena negara kenapa? Banyak korupsi. Oh. Iya Pak Pan ya. Banyak korupsi. Makanya susah. Sekarang di sini ada pabrik padi nggak? Ada. Di mana? Tambah gede apa tambah cilik? Nah, Parlin. Nah, Pak Parlin ini beli padi, ada yang sebagian tanam, panenannya dewe. Ada yang beli, digiling, didol beras, tiap tahun di satu mobil. Ya, saya udah ke rumahnya Pak Kadis. Bulog rugi 650 miliar setahun. Kenapa? Dolanan. Mau ngomong enggak? Kon rene ning karo aku depan. Kok iso rugi piye? Wong tuku beras jelas sak gapah sak mene. Tidak dol sak mene kok rugi. Nah, kenapa? Korupsi. Itu Pak. Dan saya aktivis anti korupsi. Jadi ndelok angkang wis hafal, Pak. Iki piro, untunge piro, ngelotok kering. Dengan atau saya jadi pengurus partai, dengan atau dengan tidak saya menjadi anggota DPRD, kalau urusan petani, insya Allah saya akan hadir selalu. Ya Pak Bu, nggak usah ragu.
dan kita gedor. Kita minta bantuan orang sing gak karuan kayak liar oleh apa meneh sing resmi yang berbadan hukum, legalitas formal ada, kan seperti itu. Karena memang program pemerintah ada untuk itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pedesaan swadaya yang hadir pada hari ini, berilah kepada petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang beriman dan bukan jalannya orang sesat atau yang bertentangan. Ya Allah, hanya Allah kami mohon ampunan, rahmat dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus punya kurikulum gitu. Kalau kita baca di juklaknya gitu, petunjuk dan pelaksanaannya seperti itu. Punya kurikulum sehingga apa sih unggulan kita itu kita sampaikan di kawan-kawan ini. Sehingga bagi kawan-kawan yang mungkin berminat dan yang lain-lain, akhirnya nanti bisa datang ke tempat kita untuk belajar tentang itu gitu. Nah, siapa tahu nanti Pak Kadis ibaratnya punya apa ya namanya semacam mau memberi di tempat lain, dia ingat oh Pak Wawan itu kayaknya bisa, pasti nanti akan diajak oleh Pak Kadis gitu. Terus mungkin kawan-kawan yang punya unggulan yang lain, sehingga P4S itu kan kalau memang punya spesifikasi unggulan yang dimiliki, sehingga itu dibikin semacam kurikulum dan itu disampaikan ke kita. Dalam arti nanti kalau kita sudah banyak tahu, ada yang tanya tuh tahu, oh mau bikin pupuk cair, oh ya tempat Pak Kasino aja kan gitu. Mungkin semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menambahkan Bapak sekalian, dalam rangka triwulan pengurus FK Selampung Tengah, ini harapan kami dari masing-masing nanti yang berkesempatan bisa memberikan sedikitlah ketuk tular ilmunya, sehingga apa yang jadi unggulan di P4 masing-masing bisa menjadi ilmu bagi P4S yang lainnya. Walaupun toh itu nggak bisa 100%, tapi minimal bisa mempelajari apa yang telah kita harapkan. Itu kemudian bahwa di sini juga pupuk unggulan adalah organik cair. Nah, ini harapan kami juga, karena apa? Organik cair itu banyak manfaatnya dan keunggulannya. Nah, itu pertama itu menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, sehingga dalam penggunaannya kita tahu untuk tahap pertama vegetatif dan generatif. Nah, itu kita sebagai petani harus tahu. Kalau itu nggak tahu ya nanti sampangan untuk penggunaan organik. Menyikapi dari usulan Pak Haji Kasino tadi bahwa kita akan mengadakan studi banding, kemarin Bapak Ketua kita, Ketua FK memberikan mandat kepada saya, Bu, coba cari informasi kalau pinjam base Pemda itu caranya kepiye. Nah, ada jawaban bahwa nanti kita setelah menentukan tanggal, kita bersurat kepada Kabak Umum. Tapi kita harus sudah punya tanggal dulu. Dan reng-rengan itu saya buat kunjungannya itu field tripnya ke Jawa Barat, Pak. Kalau tidak salah 5 tempat. Yang terakhir itu yang sekarang lagi hit di Lembur Pakuan. Itu kemarin sudah saya reng-reng, habis biayanya 15 juta. Sudah tol, kapal, dan minyak serta sopir. Nek P4S yo kecil, lek semono kuwi dibagi wong 50 ketemune kur 300. Lek dibagi wong 30 ketemune kur 500. Bis itu kapasitas 50 orang. Tuh. Nah, itu tentang field trip yang kita mau ke Bandung. Kalau kita mau yang ke lokal, itu ada di Metro, di Yosomulyo itu tempat Pak Heri, yang budidayanya itu kambing perah. Okay. Iya, susu kambing perah. Terus ada lagi di tempat Pak Bayu. Nah, itu Pak, nanti yang kita pelajari meresnya itu. Itu yang field tripnya yang dekat, tapi kemarin saya sudah
kemarin sore saya koordinasi dengan Pak Buang. Kalau seandainya nanti rakor disetujui di tempat P4S-nya Pak Buang, berikut langsung melaksanakan field trip kayaknya kurang efektif. Ini seperti ini nih, rakor kita yang terjadi, kita sudah hampir jam 2 masih mengadakan rapat. Nah, kalau nanti disambungkan dengan field trip yang hanya lokal, itu kayaknya juga sepertinya tidak maksimal. Jadi beda rakor, beda field trip. Masio itu field tripnya lokal. Itu menurut kami kemarin berkoordinasi dengan Pak Buang kemarin sore. Terima kasih, itu saja. Masalah penggunaan POC itu memang hasilnya itu dari awal sampai kedua sampai ketiga itu berlainan, Pak Haji Marsono gitu. Jadi untuk yang pertama itu karena sifatnya pembelajaran, Pak, kita harus melajari mungkin keperluan padi itu apa, harus berapa ukurannya, itu saya belum begitu memahami. Sebenarnya saya selalu koordinasi sama Pak P4S terus, Pak P4S juga selalu mengawal kami bersama kader kami untuk turun ke sawah dengan tujuan untuk memajukan yaitu petani di Surabaya Hilir sini. Terus saya sendiri sebagai barisan yang di depan, Pak, ya berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Untuk yang pertama memang ya itu, Pak, dapat 14. Terus yang kedua karena musim gaduh, Pak, penghasilan itu lain sama musim yang panen sekarang, Pak, itu dapat 17. Untuk yang sekarang ini sebenarnya besok mau dipanen, Pak, supaya ya Pak Kadis terus bapak-bapak itu mau ke cabang bisa melihat. Kebetulan tetangga itu sudah terlalu tua, Pak. Saya menghargai tetangga, akhirnya kemarin itu dipanen. Dan ini sudah saya jemur, itu mendapat 36 karung, itu karung pakan ayam itu, Pak. SP12 itu. Mendapat 36. Iya, Pak. Per karung. Ya per karung untuk rata-rata itu enggak kurang dari 50, Pak. Bahkan yang penuh itu bisa 60 itu basah. Karena ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diundang dalam rapat rutin 3 bulanan P4S se-Kabupaten Lampung Tengah, yang mana pada tujuannya bahwa membulatkan tekad, mengandung asta-cita pembangunan Presiden Republik Indonesia ya dalam rangka memantapkan swasembada pangan berkelanjutan. Jadi P4S ini jelas-jelas adalah petani yang mandiri, swadaya, mempunyai berbagai macam inovasi, baik dari segi pupuk organik, pupuk cair dan lain sebagainya, yang salah satunya ini akan meningkatkan produksi pertanian kita di Lampung Tengah. Ini adalah pejuang-pejuang mandiri yang ikut serta di dalam rangka membina petani, kelompok tani di Lampung Tengah. Harapan kita jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai di sini, bekerja mengabdi dengan jiwa yang ikhlas. Masalah rezeki minta dengan yang di atas. Yang penting P4S maju, kita semuanya sehat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pertama kepada Davika TV yang sudah mengikuti kegiatan P4S kami selama ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini yaitu rapat koordinasi FK P4S Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di Bandar Surabaya. Dan hasilnya rakor ini hari ini adalah rakor yang keempat. Nah, terus alhamdulillah Kabupaten Lampung Tengah ini ada 30 P4S yang sekarang ini sudah ada yang berbadan hukum, dibuat akte notaris. Nah, terus kegiatan-kegiatan kami insya Allah itu akan mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan 1 kali, yang insya Allah akan keliling dari Lampung Tengah bagian barat, tengah sampai bagian timur, yang tujuannya biar istilahnya 30 P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan komoditas-komoditas unggulannya masing-masing bisa kami mengerti, bisa kolaborasi, bisa inovasi untuk kebaikan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, terus masalah field trip itu menurut saya sangat baik sekali. Karena apa?
kita itu biasanya akan termotivasi dengan pengalaman-pengalaman P4S yang sudah jalan. Maka dari itu kami sangat mendukung tentang kegiatan field trip yang insya Allah akan dibahas pada pertemuan 3 bulan mendatang.